Selamat malam teman-teman. Selamat datang di Majalaya Sindikat. Majalaya Sindikat tuh kita mengumpulkan orang-orang yang punya apa ya Pri sebutnya? Punya sindikat. Punya pikiran yang sama lah ya. Pikiran yang sama, bersindikat. Bersindikat bersama untuk majuin apa-apa yang ada di Majalaya dan sekitarnya. Dan kita sekarang ketemu dengan teman-teman kopi. Wih, ini para pegiat kopi teman-teman. Bisa dilihat ya. Di sini juga hadir. Lihat ke orang tare. Ngopi pae, mana kafe. Ngopi wae. Jadi kenalan dulu atuh ya. Bener nggak Pri? Benar. Nah, Dimulai dari sana. dari sini. Mangga kan? Ageng panan. Perkenalkan, nama saya Epri, saya barista kompeten. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Cucu Yadi. Cucu Yadi. Tapi kalau teman-teman kopi manggilnya Abah. Mbah Yadi. Abah Yadi. Kang Dulur Cucu. jeung Cucu Hidayat. Kang Cucu nih. Nama Mengbal. Hah? Dulur jeung Cucu Hidayat. Tapi hanya kalau teu bisa mengbal. Oh, itu biasa. Teu biasa. Gaple. Gaple masih siap. Kang Cucu ini dari Ketua Majalaya Kopi Community ya. Oke, dan juga barista dari KS Kitchen. Selanjutnya, Halo, nama saya Muhammad Ramdan Rejanul Fadilah. Tapi biasa dipanggil Deden mungkin di sini. Kang Deden ya. Ya. Kang Deden adalah Managing Director Geothermal Coffee Process ya. Ya. Dan owner dari Ecofil. Nah, ini generasi kopi lama nih ya. Pegiat kopi lama di Majalaya Ecofil nih. Kang, mangga Kang. Siapa? Perkenalkan, nama saya Dian Hufaidillah. Saya sebenarnya dari dinas sih. Oh, dari dinas. Ya, saya dari dinas Kaulinan. Kaulinan. Apa tuh? Tentang kopi. Oke. Jadi saya kesana kemari main tentang kopi saja, begitu. Petani kopi juga ya? Basically ya, saya petani kopi, tapi hese-nya bak pacul kan. Gitu. Oh, ini petani modern guys. Iya, itu remote. Dari Sunda Hejo ya. Kang Ya. atur nontos dongkap. Ini satu lagi nih. Tepangkeun nami Abi Ade Abot nya gitu. Saum ka-8 meureun ayeuna gitu. Abi Bergiat di mana, Kang? Bergiat di Loa nya samilah sareng sanes kokopian gitu kan. Kokopian. Kokopian. Kopi Talampik. Anggota aktif oge Rembol Kolektif. Oh, eta nu paling itu. Rembol kolektif ya. Rembol kolektif. Oke. Kurang ngobrol ya Imanya. Jadi ngobrol tema nama apa kabar kopi Majalaya ya. Saya sebagai orang penikmat kopi, senang sebetulnya dulu tahun berapa tuh ada Serikat Kopi Majalaya nya. Tahun berapa Kang? Tahun yang lalu lah. Tahun yang lalu. Itu sangat senang karena waktu itu kopi kedai banyak ya. Kang Deden juga salah satu pegiat-pegiat awal ya kopi-kopi di Majalaya. Ada banyak sekali kedai kopi, terus ada para petani kopi juga gitu. Terus ada prosesor kopi ya. Saya jadi banyak belajar lah gara-gara Serikat Kopi Majalaya itu waktu itu. Banyak barista juga. Banyak barista juga. Terus udah berapa tahun berarti ya gerakan kopi nih di Majalaya ini? Gerakan. Berapa? Ada 5-6 tahun mungkin ya. Bagian 5 tahun. 6-5 tahun kan? Iya. Nah, sekarang kita akan update sebetulnya sekarang gimana kondisinya? Lagi ngapain, lalu seperti apa? Dan kalau tidak salah ada 3 bagian dari ekosistem kopi itu, ada yang di hulu, Betul. ada yang di tengah, dan ada yang di hilir ya gitu. Nah, pasti penasaran nih bagi teman-teman yang tidak tahu itu seperti apa, kita akan ngobrol gitu ya. Mungkin kita bisa mulai dari ini tuh baru nih ada Majalaya Kopi Community. Nah, ini tuh komunitas apa Kang? Boleh cerita? Kalau Majalaya Kopi sendiri komunitas yang berfokus di kopi pastinya ya. Cuman di sisi lain
adanya komunitas ini untuk merangkul semua pegiat kopi gitu kan, pegiat kopi antusias gitu, apa orang-orang yang ingin belajar kopi tentunya gitu. Ya mungkin kalau terbentuknya si Majalaya Kopi Community ini sendiri, mungkin nanti bisa lebih jelas lagi sama Agian. Gitu ya. Karena saya sendiri jadi ketua di komunitas ini baru tahun sekarang gitu ya. Baru berapa bulan kamu jadi ketua? Baru sebulan. Oh, baru sebulan. Baru sebulan. Ajar kadang ya. Baru sebulan karena Berarti ya target 100 Iya. hari kerja berarti. udah sebelum 100 hari kerja udah ada kegiatan. Oh, gitu. Mihelaan ieu. Ya nu sadari juga nu tenang Mas ya. Wah, ieu. Jadi eta komunitas Majalaya sekitarnya ya. Nah, Majalaya sekitar. Dapil 5. Dapil 5. Dapil 5. Iya, karena Majayadi kalau ngomongin Majalaya pasti Dapil 5 ya. Dapil 5. Sebagai budaya Majalaya Dapil 5. Berapa Kang anggotanya banyak? Kalau anggota sendiri di komunitas ada 60 lebih lah. Wah, Ada banyak ya. 60-an, cuman yang aktifnya ya 20 kurang. Gitu. Yang aktifnya gitu, yang Proses sana cara kli siji. cari siji sesana mah. Karena di Majalaya Kopi sendiri orang-orangnya masih ya mungkin sibuk gitu ya, sibuk terus yang muda-mudanya tidak terlalu banyak di komunitas kopi Majalaya gitu. Nah, dengan generasi sekarang tentunya merangkul lagi gitu, merekrut lagi yang muda-muda yang memang pengen belajar di kopi gitu, dirangkul oleh Majalaya Kopi Community ini. Gitu. Kan ngomongin kopi teh pasti kedai kopinya. Nah, kedai kopi di Majalaya tuh banyak Kang. Berapa tuh jumlahnya? Atau Kalau kedai kopi di Majalaya banyak. Terakhir data kedai kopi di Majalaya itu ada 40 lebihan. wah, mantap. Majalaya unggul ya. Majalaya Dapil 5 teh ya. Dapil 5 itu 40 guys. 40 lebih. 40 teh nomor rapat. Nu terdatanya. Yang terdata, belum yang enggak terdatanya gitu. Kedai kopi ada 40-nya. Itu juga kan yang terdata tuh 40 tuh yang sekarang tuh yang udah tutup gitu kan. Ada yang baru lagi gitu. Oke. Timbul tenggelam gitu. Timbul tenggelam lah gitu. Jadi belum data spesifiknya belum ada lagi gitu. Terus para pegiat tuh banyak juga yang punya kedai gitu ya atau kerja di kedai. Penikmat kopi banyak juga yang jadi anggota. Kalau penikmat kopi jadi anggota tuh belum banyak. Belum banyak. Belum banyak. Yang lebih banyak adalah para pegiat ya. Para pegiat, khususnya dari barista, barista, roastery, terus pengolah gitu di komunitas ya, prosesor. Kalau dari penikmat kopi sendiri belum ada sih. Belum Oke. banyak lah. Kita ngobrolin itu diperdalam nanti ya. Tapi kita coba dulu. Kopi ini menarik ya karena saya juga pernah ngobrol ya waktu itu. Jadi kebunnya diurang tapi tidak banyak orang tahu bahwa ada kebun kopi dan kopi itu menarik diminum ataupun ya kita tahu ngopi teh kopi saset gitu ya. Itu lama terus kemudian orang-orang sekarang minum kopi, kalau bahasa saya kopi serius ya. Kopi yang seperti ini guys. Nah. Ya maksudnya kopi teh baru lah ya bisa disebut sebagai, tapi kalau sejarah penanaman kopi di Indonesia kan lamanya Kang ya. Dari zaman Belanda gitu. Dan ya penjajah ke dia teh gara-gara kopi gitu ya. Dan kopi di atas itu tahun berapa gitu ya. Dan itu mungkin Sunda Hejo yang bisa bercerita tuh soal penanaman kopi dan sebagainya. Kang, cerita dong kondisi kopi di Jawa Barat bernya di Sunda Hejo mah konteksnya ya. Iya. Jawa Terus Barat. terutama di Majalah ini ada kopi apa saja gitu. Jadi kebunnya itu guys ada di atas kita nih. Kebun kopi berkualitas lah bisa disebutnya. Tapi sedikit yang tahu bahwa kebunnya ada dekat sekali, setengah jam, 1 jam dari kota Majalaya ada kebun kopi. Nah itu
cerita deh Kang, itu kopi, komoditas kopi di Majalaya itu ada apa saja di atas itu? Yo. Sedikit berbicara tentang sejarah mungkin ya. Sejarah kenapa ada kopi di Indonesia. Kalau saya tahu gitu dari beberapa sumber, itu sudah terjadi dari zaman Mesir kuno. Kita sudah ekspor kopi ke sana zaman Mesir kuno gitu. Nah itu ajaran di bumi iya mungkin ya ngopi gitu ya. Karena kan ya menurut literasi gitu ya, Ngopi loa. perputaran kopi itu ya emang beriringan dengan peradaban juga kayak gitu. Sehingga ya itu tidak terdeteksi tahunnya kapan gitu kan. Cuman ada suatu peralihan dulu itu. Ketika konteks di pertanian kopi kita mulai tidak diminati gitu kan. Nah, akhirnya orang-orang barat itu mencoba mencaplok metode penanaman kopi dari kita gitu yang namanya hutan talun, atau misalkan dari bahasa keren sekarang agroforestry. Agroforest. Bahasa Sundanya hutan talun. Hutan talun. Nah, itu bukan cuma di Sunda, tapi di misalkan contoh di Flores namanya Uman 2, atau misalkan di Kalimantan apalah gitu saya lupa gitu. Masing-masing itu sifat cara penanaman kopinya sama gitu. Jadi mereka tidak menanam kopi yang sekarang kayak perlihatkan kayak teh gitu, satu komoditi, tapi multi komoditi gitu. Jadi di dalam kopi itu, di dalam kebun kopi ya ada tanaman-tanaman penaung gitu, kayak tanaman keras gitu kan. Maksudnya kayu-kayu keras gitu kan. Atau MPTS kayak buah-buahan gitu. Makanya dulu kopi itu statusnya ya tidak terlalu dispesialkan gitulah. Dia ada tapi bareng sama yang lainnya gitu. Iya gitu. Nah, untuk fokus ke Majalaya sendiri mungkin di sini kan ada 2 sektor ya, kebetulan itu dari Kamojang sama dari Loa juga gitu kan. Dari Loa dada. Ini dari Kamojang, dari Loa. Iya. Gunungnya teh apa? Kalau di Kamojang Gunung Kamojang ya? Kamojang. Itu dekat ada, kalau Loa Gunung Cibentang. Jadi ada 2 gunung tuh dekat Majalaya yang di sana ditanami kopi. Lanjut Kang. Kalau misalkan untuk persebaran kopi di Majalaya sendiri mungkin saya pertama kali mungkin Gustian ya tahu ya. Saya bawa kopi yang kayak gini tuh Kang 2010 kalau nggak salah gitu ya. Dan saya itu dicecar gitu lah. Naon sih ngopi kieu ribet gitu ya, keur mapai teungeunah gitu kan. Karena belum menjadi komoditas yang sangat seksi dulu gitu kan. Iya, betul. Jadi kalau misalkan ngomongin peradaban di Majalaya justru itu datangnya dari hilir gitu. Dari hilirnya seperti kayak Kang Deden, Kang Ade gitu kan ya. Itu mungkin mereka para pelaku yang di hilir yang emang tahu ritmenya di Majalaya itu seperti apa gitu kan. Perputarannya ya mulai kopi susu, ya kopi yang di dripper gitu kan, itu mungkin mereka lebih tahu lah perputarannya seperti apa kalau di Majalaya gitu. Kalau saya lebih konsennya itu di dunia hulu gitu kan. Jadi kayak ngobrol sama petani gitu kan, terus keluhan-keluhan mereka itu seperti apa gitu kan. Saya hampir berapa tahun ya, 3-4 tahun lah banyak ngobrol sama petani gitu. Saya justru belajarnya sama petani gitu. Jadi ada kopi apa namanya? Kalau di Loa disebutnya kopi apa Kang? Kopi Loa. Umumnya kopi Loa. Kopi Loa. Cuman karena memang banyak beberapa pengolah ya di Loa. Jadi ini lebih ke branding pengolahnya. Kayak ada koperasi dengan Loa ya. Saya sendiri ada Numera, terus ada Loa Coffee House dan lain sebagainya. Banyak sih, nggak cuma satu pengolah aja. Kalau di Kamojang? Sama, jadi mungkin Kamojang itu lebih spesifiknya originnya karena lebih ke daerah penghasil kopinya. Tapi kita juga di Kamojang ada beberapa merek juga. Kalau saya mungkin dari GCP-nya, Geothermal Coffee Process, ada Wanoja, ada Akar Kopi, ada Wanata, ada yang lain juga. Kualitas kopi di Majalaya itu bagus atau sebenarnya peringkatnya gitu, ada peringkatnya enggak Kang atau gimana? Cukup terkenal ya atau gimana? Saya sih ke kafe-kafe di Bandung, kopi Kamojang kok banyak ya. Varietas kopi. Jadi teman-teman ada kopi itu ada varietasnya. Atau apa ya? Ya varietasnya ya.
Kayak ini Varietas ada proses pasca panennya. Iya. ada prosesnya. Kalau ini varietasnya Kartika Tipika Sigarutang Andung Sari Origin Kamojang gitu ya. Nah, ada banyak kopi Kamojang, ada kopi Loa. Itu kualitasnya segimana sekarang kondisinya? Bisa disebut kopi terbaik? Ya. Hmm. Kalau kita lihat potensi atau kualitas gitu ya, sebetulnya tiap tahun tuh kopi Kamojang yang saya tahu tuh dia selalu ada masuk ke peringkat di kompetisi Green Bean. Berarti secara potensi sangat potensi, secara bahan baku itu sangat berkualitas. Tapi tergantung lagi di sisi pengolahannya. Karena yang saya tahu itu di industri kopi itu secara penyumbang cita rasa ke dalam cup atau gelas paling tinggi itu di kebun dan pengolahan pasca panen. Jadi misalkan kita punya kebun yang sudah bagus, kita punya bahan baku yang baik, kalau diolahnya asal-asalan tentunya akan menjadi output yang jelek juga. Tapi di saat bahan baku cherry yang sudah baik, kita olah dengan baik, itu akan sangat berpotensi menjadi kopi yang sangat berkualitas. Gitu. Dan dibuktikan dari tiap tahun ternyata si kopi Kamojang itu masuk nominasi juga di tiap kompetisi kayak gitu. Dan sudah banyak diekspor juga sih buat ke luar. Saya pribadi pun ada yang ke Jepang, ada yang ke Belanda sama ke Jerman juga. Oke. Terakhir kami mengunjungi itu kopi Wanaka ya terakhir itu ya. Oh iya, mana? Itu waktu itu juara KKSI. ya kami kunjungi. Kalau Loa, apa kabar kondisi perkebunan di Loa? On fire. Beberapa tahun ke belakang mungkin sama di daerah yang lain karena memang ada istilah siklus ya. Panen menurun karena memang cuaca. Terus beberapa tahun ke belakang memang lagi bagus-bagusnya, agak lumayan meningkat lah. Nah, kalau bicara tadi kualitas, ya balik lagi tadi kata Kang Deden, gimana si petani pengurus kebun dan gimana si pengolah memproses si kopi itu. Oke. Relatif juga baik dan tidak baik tergantung orang menilai di pasar sih sebetulnya gitu. Arina Roskanu ngolah mah Siapa yang menghasem gitu lah nya. pasti kan bagus. Kopinya Tapi kan pancama. ketika dirilis di pasar yang menentukan kopi itu Diserap atau tidak, enak atau tidak. Sebelum ke pengolahan, ini kan rame ya. Kemarin misalnya, terutama soal lingkungan ya. Tadi menarik agroforestry. Jadi kopi itu nggak monokultur, tapi permakultur. Iya. Dia ditanam dengan banyak pohon lain, terutama tegakkan sebagai naungannya gitu ya. Iya. Nah, kita tahu di atas ini, dua gunung ini kan dia ada dua sungai ya. Kalau di Loa itu jadi Cisunggalah ya, yang itu jadi banjir juga ya. Itu terus kalau Kamojang ada Citarum ya, Citarum lewat nggak sih? Cikarong. Oh Pacet ya, Citarum ya. Pacet juga sama ada penghasil kopi kan. Nah itu artinya dia ya tentu saja lebih menarik ketimbang perkebunan sayur ya, gitu. Betul. Tapi trennya terakhir kita ngobrol di Loa tuh betapa susah membuat para petani sayur berpindah ke petani kopi. Tapi kan kopi sekarang udah tren ya, sudah banyak contohnya lah, tidak seperti sulit tahun 2009 gitu kan, yang pada nanam kopi, kumahanya ada panennya 5 tahun sekali gitu. rek iraha kadaharna Gitu. Bahasa itu. Kalau sekarang gimana para petani udah mulai bergeser atau tetap tantangannya apa sih petani kopi di atas? Kalau misalkan di hulu itu tantangannya ya kita berperang sama petani-petani sayur mungkin ya, berperang ideologi mungkin. Ideologi. Ya. Oke. Karena kan tidak segampang itu ya kita merubah kebiasaan gitu kan menjadi yang menurang malah eta teh penghasilan utama gitu kan ya. Kita tidak bisa apa ya secara sporadis semena-mena gitulah kepada petani. Mungkin butuh Classic Bean mungkin di Sundaejo ya hampir 15 tahun Kang. 15 tahun ya. Untuk minimal merubah satu apa ya satu variabel yang emang oh iya geningan bertani kopi teh ada manfaatnya gitu. Nah salah satu contohnya gitu kan, kalau dulu istilahnya di Puntang itu ya ada yang namanya sistem ngabedug.
kalau bertani itu nggak bedug gitu Kangnya, jadi di Kesauran. pagi-pagi gitu. Di pagi-pagi sampai jam 12 gitu kan, Siang. bedug siang gitu kan. Mereka tuh dulu penghasilannya mohon maaf mohon disepil gitu ya, antara 40.000 sampai 50.000 gitu kan. Kalau misalkan pas adanya kopi, mereka itu jadi apa ya, nilai ekonomis jasanya itu jadi bertambah gitu. Yang tadinya mungkin ini ibu-ibu mah karena telaten gitu ya, sekarang ya rate-nya itu dari 100.000 sampai 120.000 Per hari. ya untuk ngurus Sabedug kopi gitu. gitu. Nah, karena kenapa ya, kalau pas diteliti ternyata berkebun kopi itu nggak apa-apa agak panjang. Nggak mungkin ya. apa-apa. Berkebun Ceritakan kopi- Kang sampai ka petani mareli and make gitu. Nah, naon eta ge dah. Ya kabarangun deui mah 2 tingkat sok we, santai. Karena ya kalau misalkan saya sering ya di dongengan meureun saya mah ya, karena generasi pendengar yang baik mungkin ya, para pendongeng teh gitunya, kalau bertanam kopi itu kita sama saja dengan bertanam gulma gitu. Gulma teh mau urang mah rumputan gitu. Dibanding orang fokus ngurus kopina gitu kan, kita lebih konsen kepada ya membersih sekitarnya gitu. Itu yang jadi operasional cost bertanam kopi itu jadi mahal gitu. Ya. Dan mohon maaf juga mungkin karena itu metode dari apa ya, ada suatu penyuluhan atau apa yang emang membuat petani itu bergantung dengan pupuk kimia. Itu. Nah, karena kan kalau pupuk kimia itu tahun ke tahun itu dia si kadarnya nambah. Gitu. Dan merusak tanah ya. Ya, si tanahnya ya jadi punya residu gitu. Sedangkan itu yang emang bertentangan sama petani gitu. Kesatu bertentangan dengan kesehatan, kedua ya tentang operasional cost. Jadi tren para petani di dua gunung itulah gitu ya. Ke kopi ada nambah atau gimana Kang? Sejauh ini Petaninya. bertambah gitu. Kebun kopi itu bertambah atau Bertambah. bertambah ya? Tambah. Untuk yang saya tahu ya di Loa bertambah. Berarti memang petani melihat ini lebih menguntungkan lah gitu ya. Ya, menguntungkan. Menguntungkan. Oke. Tuh lumayan tuh ya. Nah, kalau pertanian kopi bertambah, hutannya bertambah gak? Nah, ini kan saya baru baru ikut sosialisasi gitu kan. Ada apa nih? Ada apa? Dari dunia internasional mungkin ya kalau Oke. seksinya itu. Dunia internasional itu penggagasnya itu ada beberapa negara di Eropa gitu kan. Kalau nggak salah itu Jerman sama Prancis. Dia tuh mulai sadar bahwa Indonesia itu penghasil oksigen gitu kan. Yang sering kita pas SD di branding gitu, Paru-paru dunia. paru-paru dunia lah Oke, kayak ya. gitu. Mereka mulai gitu bahwa kita tuh ketergantungan kepada negeri yang emang tropis gitu. Nah, ada suatu pencekalan gitu, nggak tahu peringatan gitu. Namanya itu Uni Eropa Deforestation Free. Nah, itu kan jadi deforestation free itu dia menolak ketika komoditi kopi, coklat, kakao gitu ya, rubber gitu. Kalau nggak salah ada 9 komoditi lah. Kalau misalkan kalian sebagai negara produsen nanam kopi di hutan lindung, di hutan cagar alam, kami tidak mau beli. Gitu. Nah, itu regulasinya langsung dari Eropa. Mereka sebagai buyer di sana gitu kan. Jadi mau nggak mau kita sebagai negara produsen harus merubah ya kultur itu gitu. Jadi kalau sekarang kan masih banyak ya hutan-hutan di bawah berarti perhutani ya. Ya. Kemudian dikerjasamakan dengan kopi. Betul. Kalau sekarang dia harus ke bawah lagi ya nanam kopinya atau gimana? Ya, jadi nanti diukur mereka kan mewajibkan suatu ada pemetaan gitu ya. Pemetaan ini koordinatnya di lingkup mana gitu kan. Terus teritorial ini berapa hektar, berapa puluh hektar gitu, nanti bisa bisa dicek sekarang kayak gitu. Tapi MDPL-nya gimana? Kalau misalkan itu urusannya penanaman yang ideal. Kalau misalkan Arabica kan tanam idealnya di 1.200 ke atas. Kalau Robusta dari ya 900 ke bawah gitu kan. Jadi regulasi tentang MDPL itu macam-macam ya setiap daerah gitu kan. Karena banyak varietas yang Ya, karena banyak juga kan hutan lindung kita itu ya pucuknya gitu kan, dia lebih dingin gitu kan biasanya. Oke. Jadi sampai segitunya ya seriusnya orang luar ketika mau beli sesuatu
Kalau dia ditanam tidak dengan etis, Ya. tidak etis ditanamnya, Mau itu mau dibeli ya. Mau dibeli. Serius. Gitu. Nah, mungkin juga jadi edukasi nih. Hmm. Karena juga ya ini sangat menggiurkan, tapi kadang orang tuh tidak juga berpikir panjang ya kalau di dunia bisnis itu kan kadang ya karena menggiurkan, mempeng-mempeng, yang penting jadi duit, akhirnya dia melakukan banyak cara untuk memproduksi komoditas tertentu. Padahal ya saya juga pernah dengar kalau kopi terlalu diporsir juga kualitasnya jadi jelek. Ya kan, Kang? Ya. Dan kalau di luar tuh kalau sampai ini merugikan bumi juga sampai seserius itu ya membeli kopi. Kalau di Indonesianya sendiri menanggapi Ya. regulasi internasional itu kayak gimana? Baru minggu kemarin mungkin ya saya nggak sengaja ikutan gitu, jadi apa ya, jadi peserta gitu lah. Nah jadi kesulitannya para petani kita kan ya mungkin kalau petani itu kebanyakannya orang-orang yang emang bersahaja dengan lingkungannya gitu ya, tidak terbiasa dengan teknologi. Nah para orang-orang Eropa kan mewajibkan bahwa peta yang kalian tanam kopi itu harus ada ketika mau misalkan jual beli dengan kita gitu. Nah itu kesulitan para petani yang emang benar sudah puluhan tahun gitu kan. Sedangkan kalau petani milenial kan itu akan sangat gampang mungkin ya. Ada tenaga ahli atau apa gitu kan, atau bikin tim. Nah itu yang jadi problem utama kita sekarang. Bagaimana caranya kalau misalkan kita berkebun itu tidak usah banyak-banyak atau misalkan tidak usah apa ya berpuluh-puluh hektar gitu. Karena kemarin juga ada regulasi bahwa kita itu tidak terlalu memperhatikan curah hujan gitu di negeri yang tropis gitu. Karena kopi itu kan sekarang sudah mulai seksi ya gitu, jadi industri gitu. Nah dari orang-orang petani sendiri kan sekarang jadi banyak yang berubah komoditi gitu. Nah mungkin saya juga sering cerita ya sama teman-teman gitu. Dimulai aina orang melian robusta cing loba gitu. Lah kenapa sih seperti itu gitu kan? Karena di tahun kemarin mungkin ya orang-orang hilir itu jadi kaget teruas gitu. Nah iya robusta jadi mahal gitu. Saya kemarin mendengarkan gitu didongengan ku para agronom gitu bahwa produsen kopi robusta yang terbesar mungkinnya untuk saat ini ada Vietnam, ada Thailand, mereka sudah berubah komoditi gitu. Menjadi yang tadinya dari kopi ke duren atau kadu mendi urang mah gitu. Tasik tah euy. Orang gunung-gunung jadi kadu. Cerme. Yang Kersen Salah. Oh, jadi ada potensi itu ya, ada potensi komoditas robusta yang bisa ditekan di Indonesia ya. Iya gitu. Kenapa mereka memilih seperti itu? Karena dia sudah krisis iklim. Gitu. Karena dengan menanam kopi itu tidak menyelamatkan tentang agroforest. Dan iklim klimat di sana sangat ekstrim. Gitu. Jadi metodologi penanaman kopi di sana mungkin menjanjikan, tapi secara apa ya iklim klimatnya itu tidak membantu gitu untuk mereka gitu. Makanya ketika ada permintaan kalau nggak salah itu dari Cina gitu, mereka jadi berpindah komoditi. Akhirnya ya ke kita juga berdampak gitu sebetulnya gitu. Jadi Berdampak baik, berdampaknya kalau menurut saya itu baik untuk petani. Kalau misalkan untuk orang-orang hilir ya kurang baik seperti itulah. Jadi saya kurang setuju ya kalau misalkan ada kopi teh mahal gitu kan. Karena kan saya tahulah perjuangan petani teh kumaha gitu kan ya. Kang Ade jadi gitu kumaha jawabna gitu. lamun aya pertanyaan. Besok melak atuh. Kalau saya mah harga kopi mah ulah aya nu mahal ulah aya nu murah gitu. Harus ideal saja. sesuai olehnya. Sesuai ijab kabulna kumaha gitu. Ya. Lebih ke saling memantaskan diri meureunnya. Betul. Nah, bukan seperti mah uang kalian aja yang belum cukup meureun gitu nya. Benar. Oke, menarik. Sebelum ke tengah ya, karena ke tengah mungkin agak, tapi tadi menarik di Kang Reja soal ngolah kopi gitu ya. Ngolah kopi sangat menentukan rasa kopi atau kualitas kopi. Tapi saya mau agak personal. Kita ngobrol. Kapan pertama kali teman-teman pindah jadi ngopi seperti ini? Nah, menarik kita ngobrol. Menarik kita mah. Benar. Dimulai dari Akang deh.
Kang mulai ngopi nu kieu kapan? Terus Mimiti kumaha? nginum ciu nepi kana pindah kana kopi. Nah, eta. Coba. Jujur. Ali sektor. Mulai Ali sektor. awal abi pribadinya awal mulai minum kopi anu rada serius merenya Kang tadi. Kopi serius. Kopi serius. 2008 pada saat kerja di restoran sebetulnya. Sebelumnya ente minum kopi saset gitu karena memang gak suka nu manis-manis. Sampai pada akhirnya awal mula minum kopi seriusnya ya di restoran. Pas Ini kan kerja. pahit Kang ya. Heeh. Pahit. Nah, akan gue pertama. Kan biasa ciu teh ya tadi. Pahit Ya, ya, memang ini karakter kopi memang pahit ya, karena itu tadi disakai gitu kan. Ya kan ada gula, ada susu gitu kan ya, gitu. Awal-awal mah di mix gitu. Di mix, tapi ya. seiring berjalannya waktu, informasi tentang kopi anu memang benar-benar kopi ya gitu. Karena memang karakter kopi memang pahit, tapi si pahit itu coba disisihin dulu dan karakter anu lain nu kalaluarna gitu. Akhirnya dipelajari dan lain sebagainya ya muncul lah kayak sweetness, kayak acidity dan lain sebagainya. Kopi pertama yang diminum, kopi apa? Lebih ke house blend sih, karena kan kerja di restoran anu memang kopina hanya sebatas Espresso, espresso beres. dan lain sebagainya gitu. Cappuccino. Cappuccino latte, gitu. Latte, karena ya. Booming na kopi filter anu benar-benar Arabica pure beberapa tahun ke belakang ya. Iya, Ya. betul. 2014 apa 15 lah gitu. Tahun 2008 ya. Ya. Oke. Kang Gian, mimiti ngopi. Kopi naon jeung giraha. Saya mulai ngopi teh karena kapaksa gitu. Wah, Saya kan punya rekan pecinta alam di Gunung Puntang gitu. Dulu pernah naik bareng gitu, naik gunung ke Malabar gitu. Nah, kan kalau misalkan ruang lingkup teman-teman saya itu udah terbiasa mungkinnya dari 2000 berapa gitu kalau nggak salah. Dari 2008 2009 lah gitu. Dan betul itu kata Kang Ade karena manual brew itu baru sekarang-sekarang. Dulu itu ya base espresso kalau yang banyak atau tubruk gitu. Saya mulai ngopi dari 2010-an gitulah. Nah, itu transisinya sangat lama justru saya. Hampir 2 tahun lah gitu. Saya mulai apa ya? Mulai Ngebiasakeun gitu. ngabiasakeun gitu karena kalau misalkan orang-orang itu punya psikologis, oh iya ada branding healthy atau misalkan untuk kesehatan, oh saya udah ngiluan oke gitu kan. Jadi dulunya itu kepaksa karena pengen sehat gitu. Karena ya biasalah para tukang begadang mahnya aya kadang asam lambung apa gitu kan. Banyak juga cocok yang ngomong gitu. teu ngopi sieun asam lambung. Itu mitos ya. Atau Kalau gimana? misalkan untuk saya sendiri gitu itu ya mitos. Akang mah justru gara-gara katanya ngopi sehat gitu Iya, buat asam gitu. lambung. Intinya mah kumakawani we Kang. Nah, Serius dalam mentuani bukan dalam itu wani nyobaan mah. Ngetes ilmu. Tapi Akang punya asam lambung. Ya, Tiba-tiba ngopi aman kan? aman. Berarti benar guys. Mitos itu. Oh, jadi Akang mah gara-gara katanya ini sehat gitu ya, kopi yang iya, sehat. iya. Tahun berapa tuh? 2010-an lah. 2010 ya. Oke, di Barudak apa itu Kang? Pecinta alam. Iya. Terus waktu nyoba pertama kopi apa? Awal nyoba itu saya kopi olahan wet hull kalau nggak salah. Wet full. Ya, atau giling basah. Karena dulu populernya itu yang 2010 memang ya itu happening giling besar. basah gitu. Gilbas. Giling basah. Jadi belum populer kopi-kopi ya kayak apa ya Specialty inovasi lah gitu kan. Diolahnya jadi kopi tubruk atau apa waktu itu? Jadi tubruk, kopi tubruk. Ya. Di gulaan? Saya mah di gulaan batur ente. Oh gitu. Aman lah ya. Aman. Enak ya waktu itu. Oke. Kang Deden. Pertama ngopi apa? Tahun masih baru tahun 2016 lah. Pertama nyoba teh kopi aroma dulu teh. Oke. Kopi aroma. Dan lihat apa sih di YouTube kan atau di TV pernah masuk si pemiliknya teh si Kosta. Pak Widi. Pak Widi itu. Dan banyak kebaikan dalam si kopi asli ada gitu ya. Cara jualannya memang menarik. Dengan ceritanya dia ini itunya. Dan memang tadi betul saya punya asam lambung yang cukup parah oke gitu aja. Penyitas ternyata sama ya. Ternyata malah aman gitu. Malah aman karena dengan cerita dia kopinya disimpan 7 tahun 6 tahun kayak gitu kan. Kalau punya penyakit ini cenderung lebih ke minumnya yang ini gitu. Bisa gitu sih Pak Widi. Nah, tapi kan memang dari si cita rasa dia lebih cenderung flat nih kalau si aroma tuh kesini semakin banyak informasi tentang
kopi specialty kayak gitu, coba-coba lah. Sampai ya alhamdulillah jadi sampai sekarang jadi terjun di usahanya juga. Di 2016 ya. 2016. Dan pertama kali diolahnya kopi apa? Tubruk sama Vietnam. Vietnam. Pakai susu. Ya ya ya. Hmm. Oke. Bah. Ini Bah Yadi, silakan. Mungkin dari saya mahnya awal minum kopi kayak gini teh 2018. 2018 dicekok ku babaturan biasa. Cekok. Bahasana dicekok. Siapa yang mencekok? Karena teman saya tuh, teman dekat tuh memang tadinya peminum gitu. Nah, iya nu tadi disebut peralihan Iya, minum mana sirup. aya pasti. Peminum Penyitas juga berarti ya. Saya pribadi juga sama gitu. Awalnya karena suka begadang gitu, suka begadang. Tadinya pakai kalau ngopi tuh kopi sasetan. Tahun berapa tuh itu? 2018. 2018. Nah, awal ngopi itu pas main ke rumah temen. Ya, ke rumah temen. Dia udah ngopi gitu, udah ngopi sehat lah gitu ya. Udah ngopi sehat. Tapi dia ngopinya di tuku. Sering main ke sana. Tadinya dia kopinya kayak gitu ya, kopi murni, kopi sehat. Saya masih sasetan. Waktu itu saya masih sasetan. Kalau ke rumahnya tuh saya pasti bawa kopi sasetan. Khusus bawa kopi sasetan. Nah, lama-lama didokrin sama temen tuh, udah ngopi gini aja daripada kamu ngopi sasetan, bla 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 gitu kan. Gak sehat gitu ya. Itu. Bisa dia. Nah, mulailah nyoba sesuruput gitu nya. Anjing naon pahit ini kopi gitu. Kopi anjing teh emang aya. Anjing pahit ya. Aya ngagay. Nah, pas pertama kali minum tuh langsung gak diminum lagi. Gitu, gak diminum lagi karena pahit. Nah, besoknya main lagi ke sana, disediain kopi itu lagi gitu. Saya masih bawa kopi sasetan. Dalinya dia, oh nggak ada air panas, nggak bisa nyeduh kopi gitu. Jadi ini mah terstruktur ya, disengaja supaya kau teracuni gitu. Karena emang tadinya dia tahu kalau saya tuh masih pecandu alkohol ya. Supaya saya beralih ke kopi gitu kecanduannya. Ini kan ada tebelengan Asli. Aya Nah, terus dikasih kopi murni gitu ya, kopi sehat terus tiap hari. Nah, pada akhirnya terbiasa tuh minum kopi gitu. Dan dari sana karena meureun babaturan teh anjing sana teh ngayaan kopi gitu kan. Penyitas. Beak ku barudak gitu, beak ku abi gitu. Manehna meulian. Nah, pada akhirnya abi langsung mainlah ke kopi shop gitu, ke kedai kopi. Awal langsung kedai outfit sekena. acan langsungnya langsung setelan Indian atuh. pertama main ke kedai kopi teh kopi oi. Kopi Ke kopi oi gitu. Kakang Ade. Kakang Ade. Wah, eta mah aliran ieu euy. Ekstrim eta mah. Ekstrim eta Nah, espressoan wae. Kakang Ade dicekokna langsung ke espresso. Gitu, cekokna langsung ke espresso. Terus tong ngopi filter, tak cobaan mah ieu kopi ieu. Naon acing teh kopi teh saeutik gitu kan. Segini kan espresso kan segini 30 ml. Naon sih saeutik kopi teh gitu. Pas cobaan leuwih pahit gitu. Leuwih pahit si kopina teh. Dorong ku sagalon teh. Nah, sering lah main ke kopi oi 2018 tuh sering main ke kopi oi nyeduh sendiri gitu diajarin sampai akhirnya sering ngopi gini kecanduan gitu kan kecanduan. Nah, dari kecanduan si alkohol Jadi pindah ke ini gitu. langsung jadi ketua. jauh itu mah jauh Sekarang ya suka kopi. sampai sekarang suka kopi gitu. Jadi ketua. Siapa nama temanmu itu? Dimas. Terima kasih Dimas. Nah. Jadi kamu berterima kasih sama Dimas ya. Berterima kasih gitu. Oke. Cok diberian kopi ya Karena beliau itu ya si Dimas ini memang teman dari kecil. Teman gede. Masih kerja kuat kene beneran. Dari kecil gitu nya temenan. Nah, dari sana
kenal lah teman-teman, belum kenal ke Agian, ke Adeden. Kenal Agian, Adeden tuh baru tahun-tahun sekarang. 2023-an lah. Langsung ke dunia kopi lah ya. Oke, kalau Epri kapan mulai tuh tong ditanya Kang saya mah. di zaman- skena perdukunan itu kapan tuh mulai? Jadi orang teh zaman teterbangan. Bener dak. Yang teh yang kopi hideung. Kan bingungnya lamun kopi saset kudu dipisahkeun gulana, diayak, diraku. Aya we, ieu we cenah nyieun kopi tubruk teuing naon merek nama. Zaman Batu Ali gitu kan, emang kan pamenta beda-beda nih. Gaharu hayang naon. Nah eta tidinya. Tapi tidak mengenalnya kopi teh nya kopi we sebatas kopi tubruk. Yang mengenal banyak kopi mah di kedai-kedai sih. Kopi teh bisa jadi non di susuan, bisa naon istilah-istilahnya banyak lah nya sampai ke kopi lemon. Dan banyak diperdalam di Wagus Kopi karena kan kopi ensek edukasi. Iya ruangna. Iya gaya baru gitu di kopi shop. Iya cek orang teh Wagus Kopi mah. kopi ensek edukasi. Diperdalam didinya. Mana ya ownernya teh mana? Di saat kieu, Bu- apa tau lah di ya. saat yang lain kopi and eatery gitu, dia mah kopi and Sek edukasi. Kan keren pisannya. Tah ieu gaceng. Cenah. Bener bro. Wah, Sprite jeung Inso mah lagu lama lah. Ieu mah aya deui. Tah ieu cenah rada lenye. Wajir cenah itu keren we. Terima kasih APB pokoknya. Saya ge ngopi teh tahun 2013. Dan itu pertama sama kopi aroma gitu. Dan di Vietnam Drip. Jadi yang membuat menarik kopi sebenarnya bukan rasa kopinya waktu itu teh. ritual penyeduhan. Ritual penyederhana ngecelak lalaunan. Ini nah ieu bisa sangat spesial gitu ya. Dan kopinya kopi aroma pertama itu. Terus balik lagi di Majalaya tahun berapa ya 2015-an deh. Cuma ada satu kedai kopi dah, Kopi Barel namanya. Sama Rengganis. Rengganis di Rengganis di Sindang Sari. Oh iya, Iya benar. itu. Si Teteh Eta. Iya. Jadi saya kasih ke Kopi Barel di eta Iya di Jalan Laswi. Ciwalengke. Ciwalengke. Terus kemudian ke Kopi Rengganis. Dan nu mesen kopi naon? Vietnam Drip teh ukur urang teh. Terus si Teteh teh, resep nya teh da ukur di dia. Padahal lain eta resep kasar. Resep. Didinya we dua tah. Balik lain teh. Beda deui resepna. Beda konteks itu namanya. Terus si Teteh teh nuhnya ieu cenah. Jika da unggul jeung sahal gitu. Sedikit banget waktu itu. 2015 itu yang minum kopi di Majalaya. Rupanya juga katanya minum kopinya di komunitas-komunitasnya. Saya mah ada tewarau teh nya. Dan waktu itu ya cuman di dua itu. Dan harita kopi apa? Kopi Vietnam Drip gitu ya. Itu memang ada istilah kopi sehatnya bakalanya. Minum kopi di situ lebih enak. Tapi kalau langsung ke kopi saring itu kayaknya juga pasti saya juga trauma gitu ya. Saya justru mulainya dari kopi susu Vietnam Drip nganggo susu lah gitu di bawahnya. Dan akhirnya lama-lama jadi tidak suka kopi saset, betul. Karena ada tadi sebut sama Abah apa? Kecanduan ya. Ada kecanduan dan itu bagus. Nah, teman-teman yang belum ngopi, kopi serius memang awalnya akan apa ya? Sulit kaget. Akan kaget. Tapi sebenarnya banyak olahan-olahan kopi itu ya. Ya. Ada ini kopi lemon, ini kopi itu susu. Nah, kita istilah-istilahnya dulu nih sebagai barista. Ada kopi yang base-nya apa sebutnya? Espresso. Itu jadi apa aja tuh? Latte ya. Variabelnya banyak. Bisa jadi latte, bisa jadi cappuccino, mochaccino, terus ada Affogato, lebih banyak. Americano. Americano. Yang itu base-nya adalah espresso. espresso dari Robusta atau Arabica bisa Balik juga. untuk si pemakaian bahan kopi yang dipakai, balik lagi ke si owner kopi shopnya sendiri sih. Cuman umumnya banyaknya sih house blend. Jadi blending dari si Arabica sama Robusta. Gitu. Tuh banyak tuh ya bisa dicoba dan itu nggak langsung kopi doang Ya. di istilahnya apa mocktail ya. Mocktail kopi yang dicampur sama sirup buah biasanya disebut. Oh yang begini-begini disebut mocktail ya. Kalau Ini juga yang, ada kopinya kan? Kopi susu, cappuccino dan lain sebagainya lebih ke espresso basis. Disebutnya espresso base ya.
udah arapal ke itunya. Oh gitu. Jadi Ajan pabelit letah ngucapkeun age ngan apal kuduna. aya bapak-bapak mah ka dieu ayeuna jadi karacunan ya Pri Heeh. anu ya si sangarna teh Yana gitunya Payana. Orai koneng. Heeh. Koneng ya. Keluarga kieu eta pesan nu ieu anu di gambar-gambar cenah. Kopi gacang teh. Kopi lagi. Sebenarnya cappuccino gitu ya. Ada lah itu. Tapi terus ada kopi saring. Nah, kalau itu prosesnya tidak pakai mesin ya, tapi di saring. Manual brew. Nah, kopinya yang begini-begini ya. Nah, seperti ini. Dulu waktu saya nyobain ini ada semacam di Wawaas gitu ku situ. Cobain Si katanya. baristana teh. Ku teman saya teh cobain ngageleser cenah ini mah langsung ngageleser. Terus diliatin ke cahaya matahari ke lampu. Tuh tinggali warna ge beureum cenah gitu. Pokoknya di Wawaas lah. Berarti kopi jeung carita itu deket gak, Kang? Maksudnya orang ngopi teh juga banyak ngobrolnya, banyak apa ya? Nah, untuk sekarang si kopi dan cerita itu memang beriringan, Kang. Seiring berjalannya penikmat kopi banyak dan melek informasi. Jadi ya itu tadi teh si kopi kudu sajalur jeung caritana jeung teu bisa ngarang. Teu bisa ngabohong. Gitu. Jadi tingkat kepercayaan antara si produsen pengolah kopi dan si konsumen itu memang harus beriringan gitu. Ya. Jadi si cerita itu tuh memang harus tersampaikan. Karena ya itu tadi bukan soal rasa, kadang proses kumaha buatna, kopi nati mana. Terus dulu mah aya kopi nangka. Jadi waktu kami buat jadi Vietnam Drip, iya kopi Garut cenah. Terus kopina lanang. Terus pas dicobaan aya rasa nangkaan. Kan jadi kepo ya. Iya. Terus dicobaan kurang teh. Nah aya nangkaan gitu. Dan jadi sangat experience. Terus ada notes di dalam kopinya kan ya. Tadi. Jadi itu terkait cerita. Iya. Dan dia itu tadi ditanya awal kan. Kopi pahit. Memang karakter asli si kopi memang pahit. Ya, teh pahit kumaha? Kopi disangrai gitu kan ya. Biji disangrai jadi warnanya berubah gitu. Pahit memang ada, tapi seiring berjalannya waktu, si kopi itu dipelajari dan ditelaah lebih dalam. Ada rasa selain pahit di kopi itu, gitu. Yaitu tadi ada fruity, ada manis, ada asam gitu. Kan kebaginya gitu sih, masing-masing si rasa itu teh kebagi. Jadi dan itu ada hal selain pahit di dalam kopi ya, yang harus dicari gitu kan. Itu membuat jadi menarik. Nah ini ada sejumlah kopi di sini. Ini kopi apa nih, Su? Kopi susu. Ini dari Anu merah kopi. Nah, ini kopi susu. Nah, ini dari apa, Kang? Dibuatnya, Kang? Itu bahan kopinya dari yang kita pakai bahan bakunya house blend. House blend 50% robusta, 50% arabica. Tapi si 50% arabicanya. Wah, coba. Si wadul. Siapa di sini yang belum suka kopi? Libat. Bat, sini, Bat. Ayo, ngopi. Sing. Ya, sini. Jadi ini dari Sing mana nu sok biasa nginum lahang nyawa teh kopi naon. coba. Tajeng si Gustian berek karunya. Si mah karunya tapi lain bener. Coba diberek leuwih ka karunya. kumaha Rasana. Can dikocek meureun tadi teh can urang dikocok heula. Dikocok heula. Ayo coba heula. Amis. Kopina aya, susuna aya kan di eta bisi ngawadul nu nyieun. Kopi susu. Coba minum. Coba. 1 sampai 10. Kamu bakal minum lagi nggak? No objektifnya 1 sampai 10 tuh. 8. 8. Kenapa? Karena Kenapa kopi susu? lebih enak. Enak we. Ah siapa pernah dibere. Cing tanya si Watir tadi ditanya. Kalau saya 8,5 karena kalau kopi susu saya dominan. Hayang dibere geus nyawa geus teu neuning gelas. Lebih ngebol, lebih si espressonya lebih menonjol. Tapi untuk gula arennya ini sama susunya Lebih menonjol. lebih seimbang Balance. Oke. Kopi susu. Ini kopi lemon. Balik lagi ke signatur coffee shopnya sendiri sih untuk si ingredient bahan yang dipakai gitu. Saya cobain ya.
saya pernah mencoba kopi tuku dan Space Roastery. Kita enak. cek lebih enak mana. Ya, setara kan? Enak kan? Ini wani diadu dengan kopi tuku guys. Sebut Ya. nama dehnya. Oh ya, Bima gitu. Walaupun kopi tuku akan ada di Bandung, tapi cobain kopi Anu merah. susu anu merah kopi di Majalaya. Jadi Ini kemasan 1 liter berapa Kang? Rilis harga di 85.000. 85.000. Yang 5 anennya cukup juga wani lah. ini nggak ada pahit endingnya, nggak ada apa ya, tutung, tidak ada ini enak. After taste. Kadang ada juga yang tutung ending nanti tutung gitu. Saya Beres disebut nanti jauh kopi-kopi pahit. tengah teh. Awalnya teh amis, terus gurih, tapi ending teh pahit. Aya juga tutung di ditu. Ya. Ieu mantep. Well, mantap. Banyak kopi gorengannya. Pira aku kopi teh kolesterol gitu kan. Tadi kan aya asam lambung, aya naon. Teka bahas kolesterol dan minimal ya ieu lah. Jadinya ya kopian. Ayahnya sip. Di ditu aya punyanya. Siap. Ya. Lalu ada P60, ada juga ini kopi lemon ya. Jadi ada yang pakai susu, ada yang pakai sirup buah ya, mocktail. Lalu ada juga yang diseduh seperti ini, Kopi yang benar-benar plain. plain ya. Lalu ada khas banget Indonesia, katanya kopi tubruk. Ya, Betul. betul. Itu memang jadi seduhan karakter asli Indonesia sih sebetulnya. Bahasa gaulnya naon kopi tubruk. Kopi tubruk aja. kalau luar istilah negeri. di kaping disebutnya Ya uji cita rasa ya. cita rasa. Tubruk. Masih kan? Tubruk ya. Tubruk. Jadi dia langsung air dengan kopi ya. Berapa berarti istilah kopi di Indonesia teh Kang? Tubruk sama apa lagi gitu nu aya? Banyak sih. Banyak. Yang Indonesia punya, teh banyak identitas asli Indonesia mah banyak. Kayak Jogja kan dia punya kopi jos. jos, Tubruk Pakai areng teh. pakai areng gitu. Tapi umumnya masih kopi tubruk sih. Hampir seluruh daerah ya. Tapi aya hiji kopi di Indonesia teh anu henteu terkuak Kang. Nepi ayeuna teh kopi talampik. Kopi talam. Mati ya teh. Eta dia rada segit dia mah nya. Aing neangan kopi talampik di mana? Eueuh, aya di Karama. Pek teh Japati cek aing. Iya. Rare kopi eta. Rare. Ngan aya ka kedai-kedai 40 kedai di Majalaya. Aya kopi talampik teh aya. Benarnya Ka Karama. Neangan ka Karama di ditu cenah aya. Jadi kopi teh bisa dari jenis kopina nya. ya. Bisa dari cara menyeduhna. Jadi banyak sekali jenis minuman gitu ya. Nah, coba sekarang kita dari pengolahan. Kan tadi dari Akang bilangnya dari Kebun. kebun cherry kopi, kemudian berubah menjadi green bean seperti ini. Berarti ini ada prosesnya ya. Ya. Sampai akhirnya jadi seperti ini. Nah, itu roast bean-nya tipenya apa saja, Kang? Atau gimana sih, ada klasifikasinya nggak? Oh, klasifikasi roastery. Jadi mungkin gini ya, kalau kita bicara di hulu gitu ya, dari mulai kebun yang tadi di hulu tuh dia penyumbang cita rasa paling tinggi itu bisa sampai 60%-an. Cuman memang di pengolahan juga dia akan memberi cita rasa tersendiri juga dengan kualitasnya masing-masing juga. Makanya biarpun misalkan Kamojang nih dia ada 4 pengolah dengan metodenya masing-masing, SOP-nya masing-masing bisa menghasilkan cita rasa yang beda juga. Walaupun penamaannya bisa sama ya kan ya. Ya, biarpun dengan bahan baku yang sama. Itu uniknya kopi. Nanti di roasting dengan orang yang berbeda, itu cita rasa bisa beda juga, biarpun bahan bakunya sama. Jadi seperti setiap orang bisa mengeluarkan cita rasa apa jenis kopi yang berbeda ya. Ciri khasnya masing-masing mungkin ya. Makanya menariknya di dunia kopi itu jadi biarpun misalkan semakin menjamurnya pelaku kopi gitu kan, tapi kita masih punya chance untuk apa main di sana gitu. Karena kita pasti kayak kopi susu aja, di tiap kopi shop pasti rasanya beda-beda. Walaupun Karena namanya sama gitu. Walaupun namanya sama kopi susu, karena tiap kopi shop dia punya resipi yang beda-beda juga. Nah kalau di kita, sekalian kita kenalin ya, kita kan dari geothermal coffee process, dan ini tuh kita metode pengeringan pertama di dunia yang menggunakan panas bumi.
ini pertama di dunia dan di akhirat juga ciga nama. Insya Allah kalau tadinya nama. Hanya diselang eta wapna so. Bisa balik ngecek itu mangga. Gitu. Jadi kita inovator pertama di dunia juga untuk pengolahan kopi menggunakan panas bumi. Nah, Apanya yang pakai panas bumi? di pengeringannya. Pengeringannya pakai panas bumi. Nah, jadi sebetulnya kita menggunakan konsepnya itu renewable energy dan sustainability. Jadi kita menggunakan uap buangan sisa produksi listrik yang tadinya dibuang percuma, kita manfaatkan untuk pengolahan kopi dan namanya? Ngaruh ke rasa kan? Dari segi cita rasa pasti ada perbedaan dengan konvensional ya. Tapi tapi lebih ke bedanya itu dalam konteks yang positif juga. Kayak gitu. Kita punya 3 olahan sih saat ini tuh. Kita punya geothermal wash, kita punya honey skin contact dan natural quick dry gitu. Untuk si produknya gitu. Dan ini sedunia proses ini. Saat ini sudah dan Sebagai sudah inovasi. dipatenkan. Sudah. Pasti aya beda rasa kan panas bumi di Kamojang. Oh, ini jadi ini aya jadi karbit-karbit artikel. bentuknya dewek beda. Jadi artikel berita Majalah Edi ya. Boleh. Boleh ya? Pertama di dunia. Menarik, Bro. Oke. Ada kalau saya ke kedai kopi tuh ada kopi honey, ada kopi apa? Natural. Natural, anaerob. Luas. Ada tadi Luas. apa? Geothermal wash itu beda lagi ya. Geothermal wash. Ini apa ini Jadi sebenarnya? sebetulnya dalam industri kopi atau di pengolahan pasca panen itu secara garis besar ada 2 macam proses. Ada wet process dan dry process. Wet itu dia ada 2, ada full wash dan ada semi wash atau wet hull biasanya disebutnya. Dan di dry process dia ada natural process dan honey process. Nah sekarang tuh dengan beriringnya berkembangnya industri kopi banyak inovasi atau modifikasi di proses dan menjadi ciri khas setiap prosesor biasanya. Makanya sekarang tuh udah setiap proses produsen green bean tuh dia memberi nama yang dengan khasnya dia masing-masing. Kayak saya tadi misalkan geothermal wash basicnya itu full wash, sedangkan honey skin contact basicnya honey. Natural quick dry itu basicnya natural. Kalau misalkan kayak di Sunda Hijau mungkin ada gulali dia honey ya, aroma manis dia natural kayak gitu. Kalau dari segi rasa yang membedakan honey full wash lebih gimana gitu kan? Kalau secara umum sih si wash itu dia lebih, kalau kita berbicara asamnya ya, karena kan Arabica itu identik dengan asam. Wash itu dia lebih ke asam segar, dia lebih ke asam, kalau saya sih lebih ke mengibaratkan itu asam buah mentah lah. Asam-asam segar kayak buah mentah itu saya jeruk hijau gitu. Kalau misalkan honey dia menuju ke buah matang. Sedangkan yang natural dia lebih ke buah matang ataupun sangat matang. Nah gitu. Rame lahnya si natural mah rasana teh teka tebak gitu lah. Secara umumnya sih kayak gitu. Agar lebih memudahkan kita menangkapnya. Karena kan pasti kalau kita lebih atau kita menjadi kopi entusias, pasti kita lebih ngulik lagi, oh ada notes ini nih, notes ini. Lebih Notes kebagi itu lagi kan. notes rasa gitu ya. Jadi si manisnya tuh kemana, buah mana, Ya. asamnya ke buah mana, lebih ke gitu sih. Kita lihat Tapi yang ini nih. Ini notesnya ada Kang? kita kalau khusus di kita nggak mencantumkan notes karena kita pengen si konsumen kita tuh dia yang lebih Explore, mengekspresikan apa sih yang dia Berimajinasi, rasakan ya. Karena kadang jadi saya tuh kayak saya misalnya di Ecopilnya sendiri, saya tuh pengen mengedukasi atau customer saya tuh mau ngopi kayak gini nggak usah ribet, nggak usah rudat gitu aja, kudu ada timbangan, kudu ada naon, selama kalian menyeduh buat kalian dan kalian bisa menikmati ya udah oke. Kadang di kita tuh gitu, kita di sisi lain anggaplah kita sebagai pelaku atau ya berwirausaha di bidang kopi, kita ingin kecepatan untuk transisi dari peminum saset ke kopi yang serius ya. Tapi di sisi lain kita menakut-takuti calon peminum kopi serius ini. Kebanyakan lah mereka kan. Kebanyakan. Oh salah di Pendekar. Pendekar kopi aya pendekar kopi teh. Tah, kumaha eta pendekar teh? Jadi ngarang kopi atau rek beli kopi itu mereka. Iya, jadi gitu kan. Ongko kita teh yang loba nu meuli tapi disingsieunan rek meuli teh gitu. Ongko hayang loba nu ngopi sehat tapi disingsieunan gitu. Jadi kan ayo
terjadi ya riuh ini juga kopi ribet ada dah, gitu. Mending beli lahang cenah langsung. mending tuak gitu kan. Makanya kemarin kan kita juga udah sama Abah kita bikin kegiatan untuk MCC-nya, khususnya buat MCC-nya dulu, karena kegiatan itu pun terinisiasi dari keresahan saya juga sih, atau melihat potensi yang ada di Majalaya. Jadi komunitas Majalaya Kopi ini tuh sangat unik sebetulnya dibanding komunitas kopi yang ada di perkotaan. Karena di Majalaya ini kita tuh lebih kompleks lah si anggotanya tuh, karena ada petaninya, ada prosesornya, ada roasternya, ada barisanya. Kalau di kota itu kebanyakan mereka pelaku hilir aja, barista. Iya, jadi kita kalau melihatkan secara potensi ini, kalau misal jadi apa sih mata rantai yang bisa bergerak bersama, ini bakal sangat luar biasa. dengan potensi yang ada gitu. 40 kedai dikali seminggu seberapa kilo, lamun bisa nyerap kan luar biasa. Ya. Betul. Iya, makanya kemarin kita bikin kelas, dibantu kajian juga. Kemarin kita bikin kelas berapa orang sih Pak? Ada 25. Sekitar 21-22 lah. Sampai ada yang dari Cimahi yang ikut dan dari Kopo. Kita bikin kelas tentang industri kopi 101. Nah, itu mempelajari tentang pertaniannya, pengolahan pasca panen, roasting, dan barisannya juga. Tapi saya ngajak teman-teman melihat industri kopi ini dari sisi pelaku yang lebih realistis, tidak terjebak dengan idealisme gitu kan, karena idealisme nggak bisa dimakan. Terus kita juga apa sih Bang kemarin? Kita pengen teman-teman yang ikut kelas kemarin lebih tahu dari sisi pelaku dan lebih tahu profesi di masing-masing bidang agar bisa saling menghargai. Kayak tadi kan Kang Dian nggak setuju ya yang menyebut kopi teh mahal katanya, karena mungkin dia tidak tahu prosesnya sesulit apa. Di saat tahu, kita akan saling menghargai. Nah itu mungkin. Si tadi menarik soal penyerapan Kang. Sejauh ini kopi yang di atas ini terserap oleh 40 kedai itu atau? Saya ke spesifika datanya kan itu lebih ke rilis invoice kurang di Majalaya sama wae lebih ke tadinya gitu. Baru beberapa sih yang pakai untuk di Loa sendiri ya, yang pakai brand si Anu Merah. Nggak tahu, lebih ke Abah mungkin yang lebih yang udah ada. Ada nggak datanya bro? Yang kedai itu bah ngaranggo kopi ti urang. Belum semua sih, belum semua. Hanya kata Kang Ade tadi baru beberapa. Baru beberapa dari sekitar 40 kedai di Majalaya memakai kopi lokal ya. Itu belum rata semua gitu. Belum rata semua. Mau dipersentasikan sabaraha persen tah? Setengahna ya. Itu nyampe. Tidak nyampe setengahnya. Karena ini menarik. Tong sampai kita jadi balik deui juga zaman Belanda gitunya. Kan ceritanya gini teman-teman, kopi teh itu ditanam di selatan Kabupaten Kota Bandung, tapi tidak sampai diminum oleh masyarakat sekitarnya gitu. Jadi termasuk tembakau ya, tidak. Kalau tembakau ada nggak yang ada lah ya, sedikit ada. Tapi kalau kopi dan teh kayaknya ini sangat eksklusif gitu secara sejarah. Tapi kan di daerah mana gitu Padang, justru yang di kopi itu daunnya bukan kopinya gitu. Kawa daun. Jadi ada kolonialisme di dalam kopi, industri kopi. Tapi sekarang mestinya tidak ya, gitu. Mestinya. Sebetulnya jadi PR berat sih buatnya kita selaku pegiat kopi gitu ya, menanggulangi problem itunya gitu. Di saat geliat kopi, industri kopi lebih ke hilirnya banyak di Majalaya, tapi serapanan memang kurangnya balik deh sih. Ada apa gitu nya. Nya bisa jadi ti urangna gitu anu memang belum tersampaikan. Apa memang si teman-teman pegiat kopi yang lain belum tahu ada kopi di daerah gitu. Tadi sih apanya? Mungkin saya lebih ngeliatnya tuh kebanggaan lokalnya kurang lah ya. Bahkan mungkin di Majalaya sendiri lebih banyak kopi-kopi luar daerah Majalaya ataupun malah kopi luar negeri yang banyak di kopi shop gitu. Karena tadi itu mungkin kebanggaan lokalnya atau
pesimisnya dengan produk lokal sampai segitunya gitu. Problemnya belum terpecahkan sih kan gitu. Atau apakah mungkin informasi mereka yang kurang tahu atau gimana, sedangkan kopi lokal kita itu sudah mendunia. Heeh, gitu. Jadi Lokal sebetulnya tuh global. makanya anu karawaskeun kopi orang lo bakal luar Hmm. bangga mah bangga tapi ceurik jero hate mah lembur sorangan teu Dengerin Kayak kopi gitu. gitu. Maksudnya teh jadi PR sih sebetulnya. Kadang ngerinum taro jeung es kepal. Coba kalau di hilir pemesan kopi, kau kan juga barista di KS Kopi. Banyak banget masyarakat Majaya kalau datang ke kafe itu minum apa? Oh, ada yang minum kopi apa biasanya? Ada. Kebanyakan sih minumnya kopi susu. Sementara kopi susu itu bahannya bukan Arabica ya? Bisa. Oh, bisa ya? Kata Kang Ade tadi, gimana tergantung si Kedai. kopi shopnya itu gitu. Memakai bahannya dari kopi Arabica atau Robusta gitu. Jadi ada ya peminum kopi Majalaya itu ada ya? Ada. Bertambah nggak bro? Kalau Per bulannya gitu, yang minum baru gitu? Kalau dari saya pribadi ya, di kedai di KS bertambah. Bertambah ya? Cuman yang bertambahnya tuh peminum kopi susu. Gitu, peminum kopi susu. Kalau Kalau karena minum aku kopi juga susu ini jarang. dulunya Vietnam drip dulu. Masih tahap transisi lah. Transisi ya selalu. Oke, terus tadi menarik. Ada arah nggak dari Majalaya Kopi Community buat membuat kopi dari dua komoditas besar, Loa dan Kamojang, terserap oleh kopi Majalaya itu sendiri gitu? Ada arah program kah atau apa ke situ? Untuk saat ini Jual dedet misal gitu. Atau ayah juga kesepakatan bersama gitu? belum sih, belum ada arah ke sana gitu. Karena masih bingung. Gimana caranya gitu. Atau kita ngomongin yang ideal aja, harapan gitu ya. Jadi mungkin nggak itu terjadi Kang Ade? Jadi kopi ini tadi ada menarik, tiba-tiba habis oleh orang Majalaya itu sendiri dulu gitu. Ya eta jadi harapan abi pribadi sebetulnya sih siga gitu. Sejauh ini Ayeuna ngobrolkeun mungkin Loa, nggak? di Majalaya kaloa nya teu jauh-jauh teuing lah gitu. Nyana nyebutkeun Loa pastilah kasebut Majalaya. Kamojang pasti karena kan kopi turun di Kamojang ngalewat Majalaya cek kasarna gitu. Nya harapannya pasti sama lah si kopi anu ti lembur sorangan bisa kaserep banyak ku orang lembur oge gitu. Tapi nya jadi PR urang kumaha jang nyakemakeun eta nya Kang nya gitu. Sejauh ini tantangannya banyak karena juga. tidak ada permintaan dari bawahnya Kang, atau udah ada banyak yang siap bayarin entah itu dari mana kepada para petaninya atau gimana? Kalau lihat dari sisi psikologis mungkin ya para peminum kopi rata-rata gitu kan, kalau knowledge itu rata-rata datangnya dari urban gitu ya, dari perkotaan. Mungkin doktrin mereka mungkin ya para pelaku-pelaku hilir yang emang kategori milenial itu kan di kopi itu ada kejuaraan-kejuaraan gitu kan. Misalkan ini kopi dari Ethiopia, dari Panama, dari mana gitu kan. Nah mungkin gimmick-gimmick itu yang mungkin kita belum lakukan gitu terhadap varietas kah, Sebentar, pengolahan, ada gitu kata kan. gimmick. Berarti yang Panama namanya itu gimmick ya bro? Iya Hah? betul. Betul. Bisa dibikin Aya itu kan. waas gitu. Ya karena kan Ayah nu ngawawaas. harus pakai doktrin kalau ngopi gitu. Harus pakai cerita. Iya harus pakai cerita itu. Oh, bakal kebetulan Mandalarsi udah punya itu. Udah punya ada kopi Luar biasa. mistis. Eta kan udah luar biasa. Punya. Insya Allah itu. Oh iya, ini Mandala Resi, sebuah eksperimen mistis. Jadi mah di bawah AC ku cari tanya. Oke, siap. Tapi kan nyambung kan OEC di dalam nah Kang. Betul, betul. Siap. Nanti lah part Mandala Resi lah. Part 2. harus banyak pergerakan gitu, yang seperti inilah ngobrol gitu terus yang ngaguar dari hulu sampai hilir gitu kan. Emang kita juga menyadari mungkinnya edukasinya tidak merata gitu, tidak Nggak saling menyalahkan sih sebetulnya Iya, kan. Mungkin dari si pegiat pengolah anu memang tidak kehandap apa kumaha lah gitu. Yang jadi problem ieu teh. Tapi tadi menarik dari Kang Deden, mungkin komunitas kopi yang ekosistemnya cukup lengkap itu Majalaya Kopi Community ya. Jadi hulu ke hilirnya ada. Jadi di dalam sangat mungkin menciptakan ekosistem yang di situ-situ aja. Karena saya percaya kalau komunitas itu fungsinya bukan hanya silaturahmi, tapi juga ada edukasi dan advokasi gitu lebih ininya lagi kan.
Jadi Ya. kadang kan ya kalau tidak terkoordinir dalam serikat, koperasi atau itu tuh mudah terganggu gitu oleh entah itu pemodal baru tiba-tiba gitu. Kalau tidak ada aku anggota dari koperasi ini, berarti aku siap hak dan kewajibanku itu siap berkontribusi di ekosistem itu gitu. Oke, menarik. Guys, banyak ya obrolan. Ada pertanyaan Pri atau apa? Atau ada yang ingin disampaikan nggak teman-teman? Ya, teman-teman yang disampaikan. Yang tidak dipandu oleh Tadi pertanyaan. mungkin sedikit nambahin yang tadi. Mungkin sebetulnya yang tadi saya ceritakan bahwa secara kontribusi cita rasa itu memang di hulu gitu ya. Barista itu cuman sekitar 10% aja untuk menyumbang cita rasa dalam secangkir kopi. Secangkir kopi. Tapi dalam industri kopi sendiri, barista tuh punya peran yang paling besar juga Ujung untuk tombak, menyampaikan pesan dari petani, prosesor, dan roaster kepada si customernya. Dia yang menyampaikan cerita itu karena mau mungkin petani nongkrong di kedai jangan jual kopi lah gitu aja. Bari mau arit pirang. Gitu. Iya Bray, itu kan rame. Jadi Tapi ada loh itu di Bandung aku pernah namanya biji kopling sini. kopling. Biji kopling itu jadi kopinya tiba-tiba ada cerita petaninya di sampingnya. Nah itu sebetulnya kan itu adanya itu di hilir pasti. Iya, betul. Dan sebetulnya barista itu yang dia punya tugas Peran untuk penting, mengedukasi customernya untuk menyampaikan cerita. Jadi memang tadi kata Kang Gian juga benar, harus lebih banyak kegiatan seperti ini karena kita tidak bisa saling menyalahkan karena mungkin mereka tidak tahu dan minim informasi. Makanya tugas di hilir itu khususnya di barista itu dia yang menjelaskan bahwa oh ini misalkan kopi dari Loa diolahnya oleh Kang Ade, diolah dengan proses kayak gini, dan di saat peminum itu tahu, mungkin dia juga lebih menghargai proses. Oh iya ya, palingan mahal ya kopi teh karena prosesnya panjang. Maka kayak sebab pembeli dari luar negeri pun mereka sangat peduli akan traceability-nya. Ya tadi kan salah satunya tentang deforestasi tree, tentang kandungan chemicalnya, dan tentang ketelusuran barangnya dari mana, kebun mana, koordinatnya di mana, sertifikasi lahannya. Kayak misalnya kita juga, saya udah 2 kali berarti sama Kang Ade. Saya sama Kang Ade, saya bantu buat jual juga produk anu merah sampai ke Jepang juga. Kolektif kolaborasi kan, itu menarik. Nah, kuncinya itu sebetulnya kita kolaborasi untuk mencapai visi gitu ya. Dan di saat kita bisa berkolaborasi, kita bisa saling menghargai, tentunya industri kopi di Majalaya itu akan sangat besar. Jadi perputaran di urang teh jadi kan. Ya, tapi ada problem juga sih. Ekonomi sirkular. Kalau misalkan saya dari sisi pribadi lah melihat gitu ya, ada problem dari segi penyeduh mungkin ya, atau misalkan si barista atau brewers. Rata-rata kalau misalkan kedai di kita di Majalaya itu pelaku penyeduhnya itu 50-50 lah, ada yang ownernya sendiri yang nyeduh, ada juga yang jadi pegawai gitu kan. Rata-rata kalau misalkan emang di kedainya itu jadi penyeduhnya owner sendiri, dia bisa leluasa menyampaikan suatu storytelling gitu kan. Sedangkan kan kalau misalkan barista sendiri, dia kan ada tuntutan kerja, jadi harus multitasking gitu kan. Jadi bikin americano lah, bikin apalah gitu kan. Jadi dia tidak bisa menyampaikan knowledge yang terserap oleh mereka gitu kepada customer gitu. Mungkin itu salah satu problemnya gitu. Nah, saya lihat dari sisi itu bagus sekali yang kemarin Kang Deden lakukan gitu kan. Ada pelaku-pelaku hilir sampai ke hulu juga, dia dikasih suatu cerita gitu ya. Bagaimana menyampaikan dari situasi kopi hulu sampai ke hilir gitu. Mungkin rekan-rekan dari barista juga ingin melakukan hal seperti itu, tapi karena ya tuntutan kerja mungkin ya gitu, dituntut multitasking, jadi dia tidak bisa menyampaikan story-story dari cerita yang ya mereka dapat dari hulu juga atau misalkan dari tengah gitu. Mungkin itu harus ada harus ada solusi juga dan PR kita bersama juga sebetulnya seperti itu. Oke, menarik. Kalau perlu sebenarnya kita udah ngobrol sama Epri, Majalaya siap menjadi yang ngebantu tapi hilir di wilayah misalnya storytelling, terus digital marketing, yang itunya ya, kayak misalnya kan ada yang si barista teh
ya kontennya itu menyeduh gitu sambil ngobrol gitu. Dan ngobrol pun kan sesuatu hal yang susah ya. Iya. Barista bisa ngomong gitu. Halo Kak, mau di mana? Iya. Apa ya, manner ya, hospitality dan sebagainya. Bisa tuh Dibantu. kita bikin apa? Pelatihan-pelatihan termasuk mungkin kemasan produk ya, produk ending gitu. Gimana caranya lebih menarik dan bercerita gitu. Bisa. Wah luar biasa ya. Udah. Terima kasih banyak. Tapi aya hiji nu susah oge lamun kitu teh ketika aya hiji coffee shop anu take away. Kira aku rek nepikeun ka driver mang iya bonus ieu kitu misalkan dia aya bonus naon cenah. Ieu teh kopi teh dijieun ti anu. Ieu kan gitu. Bingung eta. Ya kalau itu beda lagi. Bisa aku penjin lah atau naon lah. Itulahnya. Ya itu pasti Bisa barcode. maksudnya itu yang tadi produknya harus bercerita tadi gitu kan. Produknya harus bercerita tadi. Oke, menarik. Mungkin kita akan banyak, karena ini ketua baru juga ya. Cing. Target naon wae, Pak? Mungkin kita harus banyak kolaborasi tadi gitu ya. Ya. Bener nggak? Jadi ya oke, kita mulai. Dulu tuh ada istilah bagus tuh dari teman-teman kopi tuh, kopikeun Majalaya itu menurut saya itu bagus gitu. Artinya membuat peminum kopi jadi lebih banyak. Terus yang tadi bagaimana kebun kopi di Majalaya itu diminum atau diserap oleh masyarakat Majalaya itu sendiri. Itu PR besar. Terakhir. Tapi ulah kayak terakhirnya rada iya ya. Itu tadi tapi ulahnya. Oke. Baik teman-teman. Yang lainnya ada lagi terakhir? Enggak, udah. Bah, Udah? gimana, Pak? Terwakili. Ada yang ingin disampaikan di ketua baru? Tah, sok, Bah. Apa? Yang mungkin dari saya pribadi ya, karena berkecimpung di dunia kopi ini baru-baru gitu, baru-baru. Jadi saya sendiri awalnya di hulu tuh nggak tahu, di hulu tuh seperti gimana gitu. Ya fokusnya di hilir, jadi barisan pencari ukti. Assalamualaikum. Nah, bergabung di kopi itu ya 2020 gitu. Bergabung kenal sama kalian, Kang Deden, Ade, semua teman-teman yang berkecimpung di dunia kopi itu baru di 2020. Ngomongnya Pesan Harapan dari ulah makanya jadi jauh deh ya teh Bang. Pesan dari Majalaya Kopi Community terhadap publik terakhir. mungkin ya cintailah produk-produk lokal gitu. Dorong. Ya Majalaya Kopi Community sendiri ingin mendorong pelaku-pelaku usaha kopi supaya peminum kopi lebih banyak gitu. Lebih banyak. Majalaya Kopi sendiri sudah ada program ya yang sudah berjalan sebenarnya di Ngopi Pagi Gratis itu. Nah, si Ngopi Pagi Gratis itu kita kopinya dari berbagai brand. Gitu, dari berbagai brand. Semua brand yang kopi lokal Majalaya kita ambil gitu. Maksudnya siapa aja lah gitu yang mau nyimpan kopi di sana buat Ngopi Pagi Gratis gitu. Nah, karena Kopi Pagi Gratis itu baru berjalan. Potong lah, Bah. Berlaku bulan puasa barunya. Betul. Bulan puasa mah ngopi subuh. Ngopi subuh. Oh iya, tambahan mungkin ya dari ngopi pagi itu apa ya, sporadis mungkin ya. Ketika saya sama ketua yang dulu Elga gitu kan, Elga kalau nggak salah, terus ada Kang Boa, siapalah, kita jadi juga mungkin ya itu ya pas di mana ya, kumaha lamun misalkan isu, aya ngayakeun naon pang itu kan, dia mah ngopi pagi gitu, tapi sifatnya gratis. Tapi aya syaratna gitu. Naon cenah syaratna gitu. Setiap yang bawa kopi, dia harus melabeli kopinya dengan brand masing-masing. Riweuh gitu. Pokoknya mah anu teu di labelan entong aya gitu. Karena apa, Kang? Kita harus mulai support, harus mulai apa ya? Memberikan rasa percaya diri gitu kepada masing-masing prosesor yang mengolah kopi. Oh, geningan di Majalaya teh loba gitu brand yang ngolah kopi. Makanya saya kurang setuju
kalau misalkan iya weh sampel weh nggak punya kalau misalkan tanpa label nggak boleh gitu weh. Karena sifat rasa percaya diri itu harus kita bangun juga gitu. Jadi masing-masing yang bawa kopi ke Ngopi Pagi MCC gitu itu harus ada labelnya gitu ya, seperti yang kayak gini lah gitu, supaya rasa percaya diri mereka juga tumbuh gitu, mulai dari mereka masing-masing gitu. Karena kan nggak jadi patokan juga kalau misalkan bahwa perkopian Majalaya itu dari sekitar kurang lebih 40 kedai gitu kan. Ada juga kan yang kayak saya introvert gitu yang ngopinya homebrewer gitu. Kan itu kan kategorinya beda gitu kan. Mereka sering ngopi tapi homebrewers gitu di imah we tama ngopi sorangan gitu. Nah itu jadi itu belum indikatornya belum kita analisa juga gitu sejauh mana gitu kan. Makanya setuju juga kalau misalkan ya atur nuhunnya sama Majalaya ID gitu mau memberikan fasilitas lah gitu untuk ruang-ruang kopi Jadi supaya lebih terkenal gitu. Ini media, ada publiknya juga. Minimal publik ini kami minta bantuan juga ke Majalaya Kopi Community untuk dikopikan gitu. Jadi program apa yang bisa, misalnya tadi Ngopi Pagi ya. Ya udah nanti kita bikin absen misalnya. Kamu followers Majalaya itu sudah berapa yang ikutan Ngopi Pagi gitu. Dan apa saja yang bisa dilakukan di Ngopi Pagi. Ya. Betul. Kan saya juga bisa survei dulu followers kita itu berapa yang udah ngopi, berapa yang kepo pengen ngopi tapi nggak tahu gimana cara ngopi, ya gitu-gitu lah ya. Nanti kita bisa atur. Terus yang kedua tadi barista yang jadi ujung tombak ataupun kedai kopi yang menjadi ujung tombak pertemuan antara konsumen kopi dan kopi, itu bisa dibuat kreasi marketing, kreasi storytelling supaya mereka teredukasi terhadap kopi. Itu siap juga dua hal. Oke. Terima kasih teman-teman yang belum ngopi, silakan ngopi sebab siang hari bulan Ramadan tidak boleh ngopi. Dan ngopilah di kopi-kopi lokal ya. Ada kopi banyak sekali. Sebut tuh. Obat teuing. Kopi di kedai-kedai kopi tengah atau kita Tapi penting kayak misalnya kedai mana yang anggota MCC gitu. Ya. Karena anggota itu nggak bisa random menurut saya. Anggota itu harus jelas, hak kewajibannya jelas, ikut aturan gitu dan sebagainya. Tapi juga jadi promo kenoge gitu kan. Kalau juga si Gustian lo, yang jadi anggota beri itu jelas. Ya misalnya ya di kedainya ada logo halal atau logo GrabFood, minimal ada logo MCC gitu. Oh berarti ini MCC gitu. Membeli di situ sama dengan membantu ekosistem kopi Majalaya misal gitu. Itu jadi beda. Bahkan dengan produk lokal. Terima kasih teman-teman semua. Punten ini Kang Julpa, Every dan Majalaya ID masihan ruangnya kami kurang diskusi kopi ya. Betul. Gitu. Walaupun memang terberes-beres ya diskusi So, kopi. dan yang terakhir ada produk baru dari kopi. Betul. Mantap ya. Selang sekar. Nanti kita ngobrol lanjutan soal tembakau ya. Jadi komoditas itu sangat banyak. Ada kopi, ada tembakau, ada yang lainnya. Kita akan ngobrol terus. Sampai jumpa di Majalaya Sindikat selanjutnya. Dadah.